Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Quran Surah At-Taha ayat 114, Quran Surah Al-Qasas ayat 14, dan Quran Surah An-Naml ayat 15 dalam Hakikat Pendidikan. Sebelum itu, kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Hai teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan. Apa sih itu hakikat? Nah, hakikat berasal dari bahasa Arab, biasa disebut dengan al-haqiqah. Berasal dari kata hakka, berasal dari kata hakka yahiku, yang berarti nyata, tetap, asli, dan kenyataan. Nah, kita bisa mengambil contoh hakikat dalam konteks agama. Nah, contoh hakikat dalam konteks agama itu ialah kita percaya bahwa kebenaran pencipta alam semesta ini ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, di sini saya muncul kembali. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 istilah lazim yang sering digunakan dalam pendidikan Islam. Yang pertama itu tarbiyah. Apa sih itu tarbiyah? Nah, tarbiyah adalah pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter dan akhlak siswa. Nah, contohnya seperti guru mengajarkan sebelum memulai pembelajaran membaca doa terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu adalah taklim. Taklim adalah pendidikan yang berfokus pada pengetahuan dan minat siswa. Nah, contohnya seperti guru matematika mengajarkan kepada peserta didiknya contoh yang nyata. Nah, teman-teman, yang ketiga itu adalah takdib. Takdib adalah pengetahuan yang berfokus pada kepribadian dan kesabaran. Nah, contohnya seperti kedua orang tua mengajarkan kepada anaknya arti berbagi mainan maupun makanan kepada saudara ataupun teman-temannya. Teman-teman, ayat yang menjelaskan tentang hakikat pendidikan akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan makna Quran Surah At-Taha ayat 114 dalam hakikat pendidikan. Terlebih dahulu, saya membacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'alallahu malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Yang artinya, Maha Tinggi Allah Raja sebenar-benarnya. Janganlah engkau Nabi Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai pewahyuannya. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan makna dari Quran Surah At-Taha ayat 114. Ayat ini menjelaskan ketika Rasulullah SAW menerima wahyunya melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, beliau pernah mengalami kesulitan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi teguran kepada Rasulullah, hendaknya ketika menerima wahyu jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Maksudnya, tunggulah terlebih dahulu malaikat Jibril selesai menyampaikannya. Namun, dengan kegigihan malaikat Jibril alaihissalam mampu membimbing Rasulullah SAW yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya kesulitan menjadi suatu kemudahan. Ayat ini juga menjelaskan untuk memerintahkan Rasulullah SAW untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah lah yang memberikan kita ilmu dan juga kemudahan. Nah teman-teman, berdasarkan tadi yang saya jelaskan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita sebagai umat manusia yang sedang menuntut ilmu, hendaknya jangan terburu-buru ataupun tergesa-gesa. Kita harus memiliki sifat yang sabar, dan sesungguhnya ketika kita mempelajari suatu ilmu, kita tidak bisa membutuhkan waktu yang singkat untuk mempelajarinya, tetapi kita membutuhkan waktu yang banyak atau proses untuk memahami ilmu itu. Nah teman-teman, kita juga harus tahu bahwa ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan usaha kita sebagai manusia hanya berupa ikhtiar. Kemudian teman-teman,
Peran doa ini juga sangat penting untuk mempercepat tercapainya suatu tujuan sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan Quran Surah Al-Qasas dalam hakikat pendidikan. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makna Quran Surat Al-Qasas ayat 14. Tapi terlebih dahulu saya akan membacakan ayatnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma balagha ashuddahu wastawa atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Yang artinya, ketika ia, Musa, dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah dan pengetahuan. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang kebajikan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makna hakikat pendidikan yang ada di dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 14. Ketika itu, Nabi Musa dicukupkan umurnya oleh Allah untuk menerima wahyu. Nah, kemudian beliau memutuskan untuk meninggalkan kerajaan Fir'aun karena beliau beranggapan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Fir'aun adalah perbuatan yang salah atau batil. Nah, teman-teman, ini juga merupakan satu pertanda bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah yang diberikan petunjuk. Nah, di dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa Nabi Musa itu merupakan orang yang muhsin. Muhsin adalah orang yang berada pada puncak kebaikan. Dikatakan demikian karena Nabi Musa pernah tidak sengaja membunuh salah seorang dari kaum Qutbi. Dan berkat kejadian tersebut, Nabi Musa pun merasa menyesal dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Nah, poin yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah bahwa kita sebagai pencari ilmu harus selalu berbuat baik dan melihat hikmah di balik kejadian yang menimpa kita. Setelah itu, kita juga insya Allah berharap kepada Allah atas ilmu yang diberikan kepada kita, bukan hanya sekedar ilmu, namun ilmu yang bermanfaat. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang makna Quran Surah An-Naml ayat 15. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang makna dari Quran Surah An-Naml ayat 15 tentang hakikat pendidikan. Sebelumnya saya akan bacakan dulu ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dauda wa Sulaimana ilman wa qala alhamdulillahillazi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menganugerahkan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Keduanya berkata, segala puji bagi Allah yang telah melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Nah, jadi teman-teman, ayat ini menjelaskan tentang ilmu yang dianugerahi oleh Allah kepada Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam sungguh banyak dan unik. Misalnya pada Nabi Daud alaihi salam yang diberikan anugerah kemampuan dapat membuat sebuah perisai dan juga dianugerahi kemampuan dapat menyelesaikan sebuah perselisihan. Sedangkan pada Nabi Sulaiman alaihi salam di samping dianugerahi kemampuan dapat memahami sebuah kasus perselisihan, beliau juga dianugerahi sebuah kemampuan dapat memahami bahasa hewan seperti bahasa semut dan bahasa burung. Teman-teman, dari penjelasan tentang kisah Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam yang tak lain merupakan anak dan ayah ini mempunyai sifat yang sama, yaitu sifat kerendahan hati. Hal ini dibuktikan dengan kesadaran mereka atas anugerah yang telah Allah berikan, sehingga Nabi Daud alaihi salam dan Nabi Sulaiman alaihi salam atas bersyukurnya kemampuan yang telah Allah berikan, sehingga mereka pun mengucapkan lafaz hamdalah atau segala puji bagi Allah. Nah, oleh sebab itu, ayat ini menuntun setiap ilmuwan untuk terus selalu mengingat atas anugerah yang telah Allah berikan. Misalnya, ilmu yang dimilikinya, kemudian mensyukurinya. Nah, mensyukurinya ini bukan hanya melalui perbuatan lisan, tetapi juga dengan mengamalkan ilmu yang mereka punya, sehingga ilmu yang dipunya dapat bermanfaat bagi diri mereka sendiri serta bagi orang lain.
Ya teman-teman, dari penjelasan teman-teman saya dapat menyimpulkan bahwa hakikat pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan duniawi, tetapi juga berfokus pada pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pendidikan adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan menurut Islam tidak hanya berfokus pada aspek intelektual, tetapi juga berfokus pada aspek spiritual. Dalam ayat Quran surah At-Taha ayat 114 mengajarkan kita pentingnya bersabar dan berdoa dalam setiap proses pencarian ilmu, serta mensyukuri segala sesuatu yang diperoleh dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ilmu yang mendalam membawa kepada kebijaksanaan dan kedewasaan, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Qasas ayat 15. Pendidikan yang sesungguhnya tidak hanya berfokus pada pengembangan pengetahuan, tetapi juga kebijaksanaan. Ketiga, ilmu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Disebutkan dalam Quran surah An-Naml ayat 15 bahwa ilmu adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Mungkin itu saja dari saya, terima kasih. Nah, itulah tadi penjelasan terkait materi tentang hakikat pendidikan Quran surah At-Taha ayat 114, Quran surah Al-Qasas ayat 14, Quran surah An-Naml ayat 15. Terima kasih sudah menonton. Jangan